Halo pemirsa setia Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bahagia sekali saya Desi Suyatno dapat kembali menemani aktivitas Anda dalam program Tajam Dialog. Pemirsa, memasuki revolusi industri 4.0 ini, digitalisasi seolah menjadi kebudayaan baru di tengah masyarakat. Untuk itu bukan hanya sekelompok masyarakat saja, tetapi sebuah lembaga negara juga dituntut untuk mempersiapkan diri guna meminimalisir adanya dampak negatif dari adanya digitalisasi tersebut. Salah satunya yakni sebuah lembaga negara, yakni Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang berfungsi untuk memberikan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan keuangan yang ada di Indonesia. Untuk itu pemirsa, di sini saya tidak sendirian, secara langsung dan eksklusif saya akan berbincang bersama Bapak Sarjito, di mana beliau adalah Deputi Komisioner for Financial Education and Consumer Protection Indonesia Financial Service Authority. Sebelum kita memulai perbincangan kita pada kesempatan kali ini, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Sarjito, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat semangat sekali ya Pak ya? Alhamdulillah, insya Allah. Baik, sebelum kita memulai perbincangan kita pada kesempatan kali ini Bapak, mungkin bisa disapa pemirsa setia Jember 1 TV terlebih dahulu. Para pemirsa Jember TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahagia sekali, ini kunjungan saya pertama ke Jember, ke Jawa Timur, sudah berkali-kali, ke Jember ini yang pertama dan sangat impresif. Baik Bapak, pertama kali sampai di Jember, bagaimana kira-kira kesannya sampai di kota ini Pak? Tadinya saya mau lewat jalur Surabaya, naik pesawat ke Jember, tetapi saya pikir banyak area di Indonesia yang belum saya kunjungi, sehingga saya melewatkan waktu untuk berjalan dari Malang ke Jember lewat darat. Dan kesan saya, Jawa Timur wilayahnya sangat luas, dan spesifik untuk Jember, saya lihat aktivitas ekonomi berjalan sangat bagus, dan saya kira pertumbuhan ekonominya juga mestinya sangat bagus itu. Baik Bapak, nah ini mungkin ada sebagian pemirsa yang masih penasaran dengan profil atau latar belakang pendidikan dari Bapak Sarjito sendiri. Ini bagaimana Pak? Pendidikannya biasa aja, saya lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, sama-sama S1, dan saya menyelesaikan S2 saya di St. Louis University di Amerika untuk MBA di bidang finance. Wah, sudah sangat ahli di bidang finance sepertinya ya Pak ya. Nah, ini kita sudah mulai memasuki topik pembicaraan kita kali ini Bapak. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa mengenai tujuan atau tupoksi dari pembentukan Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri. Baik, OJK dibentuk, tadi disebut berdasarkan undang-undang, dan mulai efektif berjalan tahun 2012 sebenarnya, karena diundangkan akhir 2011 dan mulai berjalan 2012, kemudian gabung kemudian antara pengawas di industri keuangan non-bank dan pasar modal dengan perbankan, dan sekarang OJK sudah mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, sektor perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, dan juga hal-hal yang paling baru misalnya tentang financial technology. Kita ada yang debt instrument yaitu peer-to-peer lending, dan kita juga ada equity crowdfunding. Dan salah satu yang paling penting tujuan OJK yaitu kehadiran saya sebagai tadi disebut selaku Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Jadi kali ini diskusi saya akan lebih heavy ke masalah consumer protection. Baik, jika berbicara mengenai pengaturan dan pengawasan terhadap perbankannya Bapak, apakah itu salah satunya termasuk Bank Indonesia juga? Kita dengan Bank Indonesia itu brother, jadi bersaudara. Sama-sama lembaga negara, kita bukan bagian dari pemerintah, tapi menjalankan sebagian fungsi pemerintahan, dan sebagai lembaga negara, OJK mengawasi perbankan dari sisi mikroprudensial. Sementara Bank Indonesia melihatnya dari sisi makroprudensial, yaitu mengenai inflasi dan monetary policy. Jadi kita tidak mengawasi Bank Indonesia juga tidak mengawasi OJK. Bahwa kemudian pengawasan bank yang tadinya full ada di Bank Indonesia dialihkan ke OJK dari sisi mikroprudensialnya. Sehingga
Bank Indonesia sekarang lebih fokus ke monetary policy, sistem pembayaran, dan dalam hal berkaitan dengan inflasi. Berarti sangat berbeda dengan Bank Indonesia ya Pak ya, OJK. Baik, wewenang dan upaya perlindungan konsumen yang dilakukan OJK ini bentuknya apa saja Pak? Jadi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dulu waktu kalau kita lihat teman-teman baca, para pemirsa baca di pasar modal yang diawasi oleh Bapepam LK, asuransi, dana pensiun, pegadaian dan sebagainya, memang sudah di undang-undangnya memuat hal-hal berkaitan dengan perlindungan konsumen. Tetapi di Undang-Undang OJK secara tegas disebutkan bahwa di pasal 4 salah satu tujuan OJK itu ada 3, yang ketiga kebetulan melindungi konsumen dan masyarakat. Artinya benar-benar salah satu tujuan OJK dari 3 tujuan OJK adalah melindungi konsumen dan masyarakat. Kemudian di pasal 10 Undang-Undang OJK disebutkan dengan tegas di huruf G bahwa ada satu komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Jadi OJK berkewajiban memberikan edukasi kepada masyarakat tentang industri jasa keuangan. Tidak hanya perbankan tetapi yang merupakan bidang tugas OJK. Dan juga kita harus bisa melindungi konsumen dalam artian jangan sampai masyarakat merasa dengan keberadaan OJK tidak terlindungi, kira-kira itu. Baik, yang menarik perhatian saya adalah perlindungan konsumen ya Pak ya, yang pastinya berkaitan erat dengan pembelaan hukum. Nah, ini pembelaan hukum yang seperti apa yang diberikan OJK kepada para konsumen tersebut? Baik, rupanya OJK punya 3 kewenangan yang tidak banyak dimiliki oleh lembaga negara atau lembaga pemerintah lainnya. Salah satu kewenangan yang klasik yaitu kewenangan administrasi, misalnya seseorang atau bank punya izin dari OJK, kemudian izinnya bisa kita bekukan dan kita cabut. Mencabut izin adalah kewenangan administrasi. Kepada pelakunya, apabila dirumuskan di dalam delik pidana di Undang-Undang Sektor Jasa Keuangan, baik di Undang-Undang OJK maupun di Undang-Undang sektoralnya, maka seseorang bisa dipidana. Dan yang menarik, karena belajar dari pengalaman dan banyak terjadi di negara-negara maju yang basisnya common law, itu kalau orang dirugikan biasanya pelakunya cuma dihukum, kemudian tidak memperbaiki kondisi semula dari yang mengadu ini. Jadi tidak ada remedi. Jadi makanya kita mengatur di Undang-Undang OJK, OJK punya kewenangan melakukan gugatan hukum. Jadi apabila OJK merasa bahwa ada industri jasa keuangan yang secara masif sudah merugikan konsumen, maka OJK bisa dapat melakukan gugatan hukum. Tetapi uang dari gugatan hukum itu hasilnya itu semuanya buat konsumen. Jadi ada remedi. Jadi tidak ada boleh Rp1 pun masuk ke OJK. Meskipun ini kewenangan ini belum sempat di-exercise gitu. Berarti kembali untuk masyarakat juga untuk ya masyarakat. Pak ya? Baik, dalam sektor jasa keuangan sendiri Bapak, yang menjadi pengawasan tersendiri bagi OJK ini seperti apa Pak? Maksudnya pengawasan tersendiri itu? Yang menjadi fokus pengawasan dari OJK ini bagaimana? Kita equal, jadi ada lembaga-lembaga prudensial namanya. Bank itu lembaga prudensial yang mempunyai risiko sistemik karena mengumpulkan dana di masyarakat. Asuransi juga sama. Makanya di dalam ciri lembaga prudensial adalah berbentuk perseroan terbatas, tetapi untuk pengurusnya atau direksinya tidak hanya diputuskan oleh RUPS di mana merupakan organ tertinggi perusahaan, tetapi juga dimintakan fit and proper test kepada pengurusnya oleh OJK. Sehingga apabila seseorang mungkin oleh pemegang saham sudah dipilih sebagai direktur mewakili perusahaan, tetapi kalau OJK melihat bahwa yang bersangkutan tidak cakap menjadi pengurus bank misalnya, maka kita tidak akan luluskan. Ya, itu yang membedakan. Industri-industri lain yang dalam pengawasan OJK mempunyai porsi yang sama. Jadi tadi saya sebutkan pengawasan di sektor jasa keuangan yang diawasi OJK termasuk adalah perbankan, ada asuransi, ada dana pensiun, ada pasar modal, semuanya kita berikan porsi yang sama. Jadi kita bikin pengaturan yang baik, pengawasan yang baik, dan perlindungan konsumen. Baik, kembali lagi ke pengawasan dan pengaturan. Sebenarnya tujuannya apa sih Pak dilakukan pengawasan dan pengaturan tersebut? Salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah untuk supaya tidak ada regulatory atau supervisory arbitrage. Supaya karena produk-produk di sektor jasa keuangan itu kan hybrid sekarang. Contoh kayak produknya asuransi unit link, itu adalah asuransi tapi ada investasinya juga. Oleh karena itu kita menginginkan bahwa
pengawasan di sektor jasa keuangan dari sisi konglomerasi, karena biasanya konglomerat juga punya bank, dia punya asuransi jiwa, dia punya perusahaan sekuritas dan sebagainya, agar supaya pengawasannya lebih komprehensif dan tidak hanya melihat dari satu angle, tapi angle secara keseluruhan akan kelihatan dengan baik. Nah selanjutnya Pak, apakah ada prinsip pengawasan market conduct tersebut? Oke, jadi kita mengenalnya sebagai pengawasan prudential. Tadi saya sebut pengawas prudential adalah bank misalnya kan. Selama ini pengawas bank hanya melihat dari sisi kesehatan bank. Ada rasio likuiditas, rasio rentabilitas, ada capital adequacy ratio dan sebagainya. Tapi pengawasan market conduct ini pengawasan yang menyangkut behavior. Jadi market conduct adalah conduct, yaitu perilaku dari industri jasa keuangan dalam mendesain produk, bagaimana cara memasarkannya, dan bagaimana servisnya setelah purna jual, apakah setelah dijual kemudian misalnya asuransi klaimnya jadi susah, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, itu semuanya wilayahnya market conduct. Dan market conduct ini adalah bagian terpenting dari perlindungan konsumen. Baik, masih berbicara mengenai market conduct tersendiri ya Pak ya. Nah, adakah jenis-jenis dari kegiatan dari market conduct itu sendiri apa saja? Oke, tadi saya sampaikan, misalnya ada penyedia jasa keuangan. Dari sisi kewenangan, OJK bisa menghentikan kegiatan suatu perusahaan yang menawarkan produknya. Nah, kalau misalnya ada produk yang dirasa tidak oke, makanya kita bilang enggak, kan gitu. Jadi stop, saya berhentikan, tidak boleh lagi jualan produk yang seperti ini. Nawarinya juga nggak boleh bilang kita nomor satu, tapi sebenarnya yang bilang nomor satu harus pihak lain, jangan dirinya sendiri gitu. Nah, yang menjadi cakupan dari market conduct sendiri apa saja ini Pak? Tadi saya sudah sampaikan sebenarnya bahwa market conduct itu menyangkut bagaimana perusahaan mendesain produk. Jadi misalnya jangan sampai jualan produk yang sebenarnya merugikan masyarakat. Terus cara memasarkannya bagaimana? Cara mengiklankannya bagaimana? Banyak iklan-iklan yang bilang saya nomor satu. Padahal yang bilang nomor satu harus orang lain, harus pihak lain yang certified, bukan dirinya sendiri. Saya nomor satu. Jadi artinya supaya apa tujuannya? Supaya konsumen terlindungi. Jangan sampai konsumen tersesatkan. Misalnya konsumen kredit di bank harus diteliti dengan baik. Hak dan kewajibannya apa? Jadi jangan sampai konsumen, para pemirsa di Jember TV, jangan sampai ujuk-ujuk misalnya gampang-gampang langsung taken dan sebagainya. Karena ini barangkali konsumen tidak paham, dan tugas dari penyedia jasa keuangan, bank dan lembaga-lembaga lain yang di bawah pengawasan OJK juga harus menjelaskan kepada konsumen sejelas-jelasnya dengan bahasa semudah-mudahnya. Sampai konsumen benar-benar paham sebelum mereka melakukan perikatan. Dengan demikian, maka keadilan di dalam bertransaksi itu bisa dijamin. Misalnya kredit di bank, jangan sampai terjadi pada saat pelunasan dipercepat, tiba-tiba harus bayar A, B, C, D yang tidak pernah diperjanjikan. Nah, ini nggak boleh. Jadi konsumen mesti paham itu, kalau tidak diperjanjikan di awal, tidak boleh ada istilah syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini contoh-contoh hal-hal yang harus dipahami oleh konsumen. Nah, masih berhubungan dengan pengadaan iklan ya Pak ya. Apakah ada pengaturan dari OJK terkait iklan yang diberikan oleh lembaga keuangan itu kepada masyarakat? Ada. Tadi saya sampaikan guideline-nya adalah tidak boleh iklan itu ngomong saya nomor satu. Dan pakai bahasa-bahasa yang bombastis, bukan pakai bahasa-bahasa yang sederhana. Makanya iklan tidak boleh menyesatkan, intinya gitu. Jadi harus sesuai dengan yang disampaikan. Kalau nggak sesuai yang disampaikan, itu melanggar ketentuan. Baik, nah terkait yang terakhir nih ya Pak ya, apabila ada pertanyaan terkait pemberian jasa lembaga keuangan kepada OJK, ini bisa melalui mana saja Pak? Maksudnya? Jika ada pengaduan dari masyarakat mengenai permasalahan. Jadi sekarang konsumen mengadu tuh gampang banget ke OJK. Coba nanti habis ini pencet telepon 157, itu langsung di jam kerja ya. Sekarang masih jam kerja, dia langsung nyambung ke para pegawai di kantor OJK ya, dan merespon semua pertanyaan. Makanya kalau ada sesuatu yang aneh, juga mohon dilaporkan ke 157 atau masuk ke website OJK www.ojk.go.id. Ini kadang-kadang kok jadi nggak nyambung kan gitu. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat gitu.
Terima kasih Bapak Terima atas kasih. partisipasinya. Terima kasih. Nah pemirsa, demikian tadi perbincangan saya bersama Bapak Sarjito. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda pariwara berikut akan kami kembali untuk Anda.